Oke, sekarang ini nih kisah Shinobi itu tengah memasuki babak penentu di mana saga terakhir itu akan sebentar lagi terjadi nih, perang besar antara Code melawan aliansi Konoha. Ini menarik. Karena kita ingat Code sendiri itu sudah membangkitkan para aliansi dari Jubinya sendiri setelah ia mampu mengekstrak kekuatannya itu. Dan setelah limiter itu dilepaskan, akhirnya Code itu mencapai puncak tertinggi dalam kekuatannya. Mampukah Code mewujudkan tekad Otsutsuki itu yang telah lama ia emban? Atau aliansi Konoha yang akan tetap memenangkan pertempuran ini nanti? Karena mereka memiliki dua orang yang sedari awal sudah mampu memojokkan Code sendiri, Eida dan juga Daemon. Oke, kita mulai bahas lebih dalam. Ya nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai babak akhir perang penentu antara Code melawan aliansi Konohagakure. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah dengarkan ini baik-baik. Setelah semua ini berjalan, ketika Boruto chapter 74 saat itu memperlihatkan bagaimana Eida dan juga Daemon itu telah berada di Konoha. Bahkan gilanya Daemon itu membantai Boruto serta Kawaki. Ini semakin menarik karena mereka itu berada di Konoha sebenarnya selain untuk dijaga oleh Boruto dan juga Kawaki sendiri, misi lainnya adalah memberikan informasi lebih jauh tentang Code sendiri yang sekarang telah mampu membuka limiternya. Amado akan memainkan kunci di sini nih karena dirinya lah orang yang telah membuka limiter itu tersebut sehingga Code mau mencapai kekuatan tertingginya saat ini dengan memunculkan para pasukan yang ia peras dari cakra Jubi. Kemampuan seperti ini tidak akan Code bisa gunakan sebelum ia membuka limiter kala itu. Nah di pihak Konohagakure sendiri nih memang serasa lebih diunggulkan karena mereka itu memiliki duo dinamit Eida dan juga Daemon untuk membantu menangani Code itu jika mereka sudah siap menyerang Konoha dengan para pasukannya. Lalu sekarang nih pertanyaannya, akan sebesar apa sih pertempuran ini pada nantinya? Apakah akan seperti yang dilakukan oleh invasi Pain? Atau mereka akan bertemu dalam dimensi lain ketika Boruto atau Kawaki bisa meneleport mereka ke dimensi berbeda? Borusuke sendiri khususnya ada kemungkinan melakukan itu karena apa yang telah dilakukannya pada Isshiki kala itu menjadi acuannya tersendiri. Yang menarik babak akhir para penentu ini akan menjadi ajang pembuktian nih Code sendiri karena dari sepanjang perjalanan ia sangat diremehkan. Ya kita ingat perjalanan Code sendiri, dia yang selalu dinomorduakan pada akhirnya selalu kalah dengan Kawaki karena saat itu wadah itulah yang menampung karma Otsutsuki Ishiki. Namun semuanya tak berhenti sampai di situ. Ketika Otsutsuki Ishiki itu lenyap, faktanya dia menemui Code dan memberikan titah dan tekad Otsutsuki itu untuk diteruskan untuk menumbuhkan pohon dewa dan memberi nutrisi Jubi. Kelak Code lah yang disuruh menjadi transformasi itu. Dan itulah kenapa nih dia diberikan karma putih itu, sebuah wadah yang sangat kosong. Setelah beberapa chapter berjalan, dia yang sempat menjadi sekutu dari Eida dan juga Daemon, bekerja sama ingin membalaskan dendamnya kekesalan pada orang-orang seperti Naruto, Boruto, Kawaki, Sasuke dan juga Amado. Dan pada akhirnya dirinya malah mendapati masalah ketika Amado datang dan menghasut rekannya Eida serta Daemon. Code merasa ditinggalkan pada saat itu lagi. Bahkan ia mengatakan secara jelas nih kepada mereka bahwa ia akan membuat perhitungan dan membalaskan dendamnya sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Code sendiri nih? Teknik bertarung seperti apa yang akan ia gunakan? Nah ini menarik, pasalnya Code sendiri itu juga tahu nih bahwa dirinya tuh masih bisa terkena mantra penggoda dari Eida, tetapi Code sepertinya itu memiliki cara lain untuk mengantisipasi semua hal itu. Kita ingat bahwa hanya Otsutsuki yang tidak terkena mantra penggoda Eida, dan itulah sebabnya ia menggunakan Jubi itu untuk senjata pamungkasnya. Setelah limiter itu dibuka, Code akhirnya mulai menyusun rencananya nih. Dia datang menemui Jubi yang dijaganya kala itu, lalu menyegel mereka semuanya karena limiter itu sudah tidak ada batasannya lagi. Dan kita tahu di era Boruto sendiri bahwa Shinju itu awalnya adalah Jubi yang ditanam. Jadi ibaratkan saja semacam kayak bawang yang ditanam ke tanah lah, dimana akar-akarnya itu adalah ekornya dan tunasnya itu tumbuhnya menjulang ke atas. Lalu muncullah pohon Shinju besar dimana nutrisinya supaya menghasilkan lebih besar pula buah dan bunganya itu haruslah Otsutsuki yang memberikan nutrisi. Karena saat itu Kaguya mengkhianatinya nih, Ishiki memberikan ekstrak pada cakranya sendiri sehingga Jubi itu teruslah bertumbuh.
Namun di era Boruto ini setelah Ishiki itu gugur, maka tugas sebagai penerusnya berlanjut ke Code sendiri. Dan dia sekarang adalah pemilik dari Jubi nih. Yang menariknya kemarin tuh adalah bukan hanya Jubinya, namun setelah Code membuka limiternya itu, setelah ia dihianati oleh Eida dan juga Demon tentunya, Code itu menemui Jubi dan mengekstrak kekuatan dari Jubi itu sendiri. Lalu setelah itu muncullah monster-monster aneh setelahnya. Dia mencampurkan sedikit saja besi dari darahnya sendiri dengan cakra yang diwujudkan secara fisik nih, dan itulah senjata rahasia dari Code. Setelah limiter itu terbuka, dia bisa mencapai cukup banyak untuk menyelimuti makhluk tersebut, dimana yang sebenarnya mustahil untuk dilakukan. Lalu tiba-tiba dari balik cakranya itu muncul seperti duri nih. Mereka terbelah seperti muncul dari sebuah tanah liat, dan tiba-tiba mereka bertransformasi menjadi sekumpulan makhluk yang seram dengan tanda segelan Code sendiri di tubuh mereka, entah itu di tangan ataupun di kepala. Mereka bisa memakai bekas sakaran pula seperti Code, dan mereka menjadi lebih kecil dan lebih berguna lagi. Bahkan tentunya lebih kuat berkali-kali lipat daripada Zetsu. Dan ini adalah monster yang kita maksud adalah yang terhubung dengan Otsutsuki. Nah, jika monster ini juga terhubung dengan Otsutsuki, berarti ada kemungkinan pula para monster ini tidak akan terpengaruh dengan mantra penggoda Eida. Jadi bisa saja nih Code itu yang diremehkan malah bisa membuat gebrakan besar dan menjadikan para aliansi Konoha itu begitu kocar-kacir. Namun meskipun kalau dilihat dari segi data sendiri nih, Konoha sepertinya memiliki orang-orang kuat seperti Sasuke, Naruto, Boruto, Kawaki, Eida dan juga Demon, dibandingkan Code yang hanya seorang diri dibantu dengan para pasukan Jubi yang telah diekstrak itu. Nah, ini sepertinya Code sendiri itu memang tidak memiliki aliansi lain selain monster itu tadi sih. Tetapi itu mungkin bisa saja menjadi kejutan besarnya jika kemampuan Code ketika sudah membuka limiter itu benar-benar melampaui Ishiki. Dan kita harus ingat nih bahwa Naruto dan Sasuke sekarang ini telah kehilangan banyak sekali dari kekuatannya. Bahkan jika mereka masih punya kemampuan penuh nih, mereka dulu pun juga tak berdaya menghadapi Ishiki Otsutsuki. Lalu bagaimana jadinya jika lawannya adalah Code sendiri yang menurut perkataan Amado dialah salah satu anggota Kara yang kemampuannya melebihi Jigen jika limiter itu dilepaskan. Sungguh babak yang sangat sengit nih untuk dinantikan untuk melihat head to head nih pasukan Code sendiri dengan aliansi Konohagakure. Nah, faktanya sebagai catatan pula di sini, Eida dan juga Demon itu juga memiliki kemampuan yang juga di atas Jigen pula. Jadi menurut kalian mana nih yang bakalan lebih superior nanti? Kita yakin bahwa saga ini tak lama lagi akan benar-benar kelar. Dan jika itu demikian, maka bersiaplah time skip tak akan lama lagi. That's really interesting. Gimana pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai babak akhir perang penentu antara Code melawan aliansi Konohagakure. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari TV and we'll be come back.